Halo, paham ndak? Ada yang mau ditanyakan? Gimana? Saya ulangi sekali lagi ya. Jadi hutang itu kan akun normalnya di kredit. Nah, ketika hutang kita bertambah, itu masuknya di kredit. Tapi ketika kita mau melunasi hutang, berarti kan hutang kita akan berkurang. Kita mencatatnya di debit. Jadi hutangnya debit, kreditnya kas, karena kita membayar menggunakan uang kas. Oke? Paham ya? Paham? Saya lanjutkan berikutnya. Jadi ini tolong dipahami, saldo akun normalnya di mana. Kalau bertambah ya masuk situ, kalau berkurang masuk berlawanannya. Terus, nah, proses posting. Posting adalah proses atau kegiatan memindahkan informasi dari buku jurnal ke akun. Nah, tadi kan kalau di jurnal itu kan kita tahu debit kreditnya apa kan? Debit sama kreditnya kan beda-beda. Nah, setelah itu kita masukkan ke akun masing-masing. Jadi misalnya kas ya masuk ke kas. Kas dikumpulin semua sampai jadi satu sama kas. Terus habis itu hutang masuk hutang, piutang masuk piutang, terus modal masuk modal itu. Dimasukin jadi satu, terus nanti jadi kalau sudah kumpul jadi satu, jadi yang namanya buku besar. Nah, ini masih daftar saldo atau trial balance. Jadi kita pengen tahu kasnya berapa, peralatan berapa, perlengkapan berapa. Ini setelah kita bikin buku besar. Jadi setelah kita kumpulkan ya, misalnya kasnya sendiri. Kasnya misalnya masih ada sisa, berarti kan masih ada debitnya, masih ada. Peralatan misalnya masih ada sisa, berarti debit juga. Terus kalau misalnya hutang masih ada, ya berarti di kredit masih ada hutang. Nah, setelah kita total semua, kita tahu jumlah akhir masing-masing akun tadi, kita masukkan ke daftar saldo di trial balance ini. Jadi kasnya masih ada segini, peralatannya masih ada segini, terus perlengkapan masih ada segini, modal masih ada segini. Paham ya? Jadi daftar saldo itu setelah kita mencatat semua di masing-masing buku jurnal per akun tadi. Sampai sini paham? Nah, ini di daftar saldo ini harus balance antara debit sama kredit. Oke. Perlu ditanyakan sampai sini? Yang lain bisa dengar suara saya, Mas. Iya, modal kan di kredit. Tadi ingat persamaan akuntansi. Aktiva sama dengan hutang plus ekuitas. Lah, modal itu masuk di ekuitas, makanya di kredit, ya kan? Ingat akun normalnya tadi loh, Mas. Jadi kan saya sudah jelaskan, kalau misalnya setoran awal, modal awal berapa kan masuk kas sama modal. Jadi modalnya ya di kredit. Kalau modalnya masih ada sisa ya di kredit ditulis. Paham ya? Ini jadi kita nyatet daftar saldo ini letak debit kreditnya berdasarkan akun normal. Jadi kalau nggak bisa dicatat nggak berdasarkan akun normal. Paham? Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Yang lain ada yang mau bertanya? Nah, ini nggak apa-apa sih. Ini cuman kode aja. Biasanya kalau aktiva kodenya 1, nggak begitu penting. Maksudnya, misalnya kita kasih kode kalau aktiva 1, misalnya K111. Terus kalau utang 22 berapa. Nah, itu nanti hanya kan karena kalau akuntansi itu kan memindahkan dari catatan satu ke catatan lain kan. Oleh karena itu untuk mempermudah biasanya dikasih kode. Kalau aktiva dikasih kode 1,
kewajiban kasih order 2 seperti itu. Tapi kalau misalnya nggak pakai itu juga nggak apa-apa, karena tadi itu memindah dari catatan satu ke catatan yang lain untuk mempermudah, dikasih kode. Nah, hubungan antara akun dan laporan keuangan. Akun-akun merupakan bahan dasar untuk membuat laporan keuangan. Ini akun-akunnya. Akun pendapatan dan beban itu untuk laporan laba rugi sudah pasti. Ekuitas privo perubahan modal. Ekuitas aktiva utang di neraca, kas untuk laporan arus kas. Ya kan? Jadi akun merupakan dasar untuk membuat laporan keuangan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak ada yang mau ditanyakan, saya terangkan mengenai jurnal penyesuaian. Ini agak mulai bulat, jadi dasarnya harus paham dulu. Mana? Ada yang mau ditanyakan sampai sini untuk kegiatan belajar 1? Bagaimana? Oke, lanjut ya. Ini tolong diperhatikan. Jadi sebenarnya kenapa kok sampai ada yang namanya jurnal penyesuaian? Berarti kan kita harus menyesuaikan sesuatu kan? Sesuatu harus disesuaikan agar jadi benar. Nah, metode pencatatannya ada asas kas atau asas tunai, kayak yang minggu lalu sudah saya terangkan. Nah, di sini kita menggunakannya nggak pakai cash basis. Jadi untuk kedepannya kita selama kita melakukan pencatatan akuntansi, kita menggunakan accrual basis ya. Jadi kita mencatat berdasarkan pada saat transaksi terjadi, bukan pada saat kas keluar atau kas masuk. Jadi nggak pakai cash basis, tapi pakai accrual basis. Oke, jangan lupa ya. Oh, loh, ini sudah langsung masuk contoh toh saya. Sebentar. Oh, ini masih meja sudah pencatatan akun. Nah, jadi kan karena tadi ini saya kasih contoh bedanya untuk asas tunai sama asas accrual basis tadi. Ada contoh usaha jasa pertamanan Permai melakukan pekerjaan untuk mendekorasi Taman Balai Kota dengan biaya 2 juta. Pembayaran diterima pada tanggal 15 Agustus sebanyak 1.200.000. Berarti kan belum seluruhnya, masih sekitar 3/4-nya ya. Terus pada tanggal 10 September dibayar lagi sebesar 800.000. Biaya tenaga kerja yang merupakan satu-satunya elemen biaya dibayar pada tanggal 31 Agustus sebanyak 1.100.000. Nah, seluruh pekerjaan diselesaikan dalam bulan Agustus. Nah, ini bedanya untuk mencatat secara cash basis sama accrual basis. Nah, kalau cash basis itu kan berarti dicatat pada saat kas keluar atau masuk. Nah, pendapatan awalnya itu pada bulan Agustus kan masuknya 1.200.000. Berarti yang dicatat cuma 1.200.000. Sedangkan biaya yang dikeluarkan tadi untuk membayar yang bikin dekorasi itu kan 1.100.000, itu dicatat. Nah, di sini kita tahu laba bersihnya 100.000. Ini untuk berdasarkan cash basis. Nah, sisanya yang 800.000 itu nggak kita catat dalam bulan Agustus. Karena apa? Karena kita belum dapat bayaran itu pada bulan Agustus. Nah, 800.000 itu kita masuknya kan kita terimanya September, berarti kita catat pada bulan September. Makanya di sini laba bersih 800. Sedangkan kalau accrual basis kita kan mencatat berdasarkan transaksi. Nah, harusnya kita mendapatkan pendapatan sebesar 2 juta. Ya udah, itu kita catat dulu 2 juta. Dan biaya yang kita keluarkan sebesar 1.100.000. Oleh karena itu laba bersihnya langsung ketahuan sebesar 900.000. Nah, sebenarnya totalnya kan sama-sama 900.000. Cuman bedanya kalau yang asas kas tadi yang bulan Agustus kita dapat laba 100.000, yang bulan September kita dapat laba 800.000. Tapi kalau yang accrual basis kita langsung dapat semua labanya di bulan
Agustus, nggak peduli